Hai, apa kabar? Ya, masuk di akhir tahun 2022, waktunya saya merekomendasikan iPhone second yang udah lumayan turun harga yang bisa kalian pakai untuk di tahun depan. Kenapa videonya mengenai iPhone second ya? Karena kan kalau misalnya iPhone baru, kalian bisa belilah dengan budget semaksimal mungkin yang bisa kalian beli, itu udah pasti dapat iPhone yang bagus kondisinya. Tapi kalau iPhone second kan mungkin punya orang yang budgetnya terbatas gitu ya, pengen punya iPhone, ya beli iPhone second butuh beberapa satu atau dua pertimbangan sebelum membelinya. Nah, dalam list iPhone yang saya rekomendasikan kali ini, nanti saya akan menyertakan harga untuk yang X-iBox dan juga X-Inter. Saya pribadi sih sangat menyarankan kalau dana kalian cukup, kalian pilih aja yang X-iBox karena itu akan lebih tenang dan juga lebih aman tentunya. Tapi kalau mungkin dana kalian mepet, tetap pengen punya iPhone, ya kalian harus pinter-pinter lah nyari seller yang trusted untuk beli iPhone yang X-Inter. Apalagi belakangan ini kendala sinyal di X-Inter itu lumayan banyak. So di sini saya nggak memaksakan kalian untuk memilih salah satu apakah X-iBox atau X-Inter, ya itu terserah kalian aja karena keputusan ada di tangan kalian. So langsung aja kita mulai ya untuk rekomendasi iPhone, 5 iPhone yang turun harga di akhir tahun 2022. Oke, yang pertama dan favorit all the time sih ada iPhone XR. Untuk harganya ini agak berbeda jauh ya antara X-iBox dan X-Inter, di mana untuk varian 64GB, X-iBox itu di sekitar 6 juta, sementara yang X-Inter di sekitaran 4,3 jutaan. iPhone XR ini bisa dibilang bisa jadi sweet spot ya, terutama buat orang yang baru akan pertama kali nyoba iPhone, karena secara performa iPhone XR ini masih lumayan oke, sama dia menggunakan chipset Apple Bionic A12. Skor Antutunya juga lumayan tinggi, tembus di 500 ribuan, jadi kalau buat dipakai harian ini tuh bakal enak banget. Secara ukuran juga lumayan besar di 6,1 inch, jadi untuk dipakai nonton itu masih asik banget. Dan karena ukurannya gede, jadi baterainya juga gede ya, jadi bakal masih kuat lah dipakai ngecas sehari sekali. Kekurangan terbesar di iPhone XR ini ada di bagian kamera. Dia hanya menggunakan satu buah kamera aja, jadi kalau kalian demen foto-foto pemandangan, ini bakal terbatasi dengan si iPhone XR ini. Untuk kualitas kameranya sih ini masih sangat bagus ya untuk di kondisi cahaya yang cukup. Cuman kalau udah di kondisi malam sih hasilnya agak kurang bagus dan lumayan banyak noise. Karena emang basicnya iPhone XR ini nggak ada night mode dalam aplikasi kamera bawaannya. Rekomendasi yang kedua ada iPhone 11 yang saat ini harganya tuh malah naik dibandingkan harga sekitar 6 bulanan yang lalu. Di mana iPhone 11 second iBox itu dijual sekitar 7,5 juta dan kisaran 6 jutaan untuk yang X-Inter. Secara performa dia lebih kenceng dibandingkan dengan iPhone XR karena dia udah menggunakan chipset yang lebih baru, yakni Apple Bionic A13 yang masih bisa banget buat diandalkan untuk gaming. Terus RAM-nya juga udah lebih besar di 4GB. Untuk ukuran dan jenis layar dia identik ya dengan iPhone XR, yakni pakai layar berukuran 6,1 inch, juga masih sangat ideal untuk kalian pakai buat nge-game, media sosialan, dan juga nonton. Kekurangan terbesar dari iPhone 11 ini menurut saya adalah dengan harga segini, iPhone 11 ini belum punya konektivitas 5G. Dimana kalau kalian beli Android di harga 6 jutaan, itu udah pasti dapat yang konektivitasnya 5G. Tapi selebihnya iPhone 11 ini menurut saya masih sangat menarik untuk dilirik di kelasan harganya. Selain performa chipset, mungkin bagi sebagian orang, terutama yang udah terbiasa ngeliat layar AMOLED, layar IPS yang ada di iPhone 11 ini mungkin bakal mengganggu. Tapi sebenarnya kualitas IPS di iPhone 11 ini nggak jelek sama sekali kok. Secara desain, iPhone 11 juga masih tergolong kekinian dengan model desain kamera kotak di bagian belakang. Jadi nggak ketinggalan-ketinggalan amat lah. Kualitas kameranya juga oke, masih bisa dibilang 11-12 lah dengan kualitas kamera dari iPhone 12. Untuk sebuah iPhone dengan baterai 3100 mAh dari iPhone 11 ini udah lumayan besar, jadi pemakaian seharian itu bakal masih aman banget. Lanjut untuk versi yang lebih oke dan paling mantap sih menurut saya itu ada di iPhone 11 Pro. Untuk harganya tergolong masih lumayan tinggi, sekitar 7,5-8 juta untuk yang versi Inter dan sekitar 9 jutaan untuk yang versi iBox. Menurut saya iPhone 11 Pro itu masih bisa dibilang salah satu iPhone yang terbaik yang pernah ada. Secara ukuran dia pas banget di 5,8 inch, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil kayak iPhone mini. Build quality-nya nih solid banget, jadi buat yang belum tahu build quality antara iPhone versi biasa dan Pro itu beda ya, karena versi Pro seperti iPhone 11 Pro ini frame-nya menggunakan bahan stainless, bukan aluminium seperti yang versi biasa. Jadi secara build quality-nya itu berasa lebih solid. Untuk layarnya dia udah pakai Super Retina XDR OLED, ini salah satu kualitas layar ternyaman yang pernah saya pakai. Terus kameranya juga udah menggunakan triple kamera di bagian belakang. Ada kamera wide, ultra wide, sama tele yang kasih kita keleluasaan untuk milih lensa mana yang mau digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Terus meski berukuran compact, secara baterai dia masih pakai kapasitas yang mirip dengan iPhone 11 yang punya bodi lebih besar di kisaran 3000 mAh yang bisa kasih ketahanan baterai yang lumayan awet. Kekurangannya ya lagi-lagi untuk harga setinggi ini kita masih belum dapetin iPhone dengan konektivitas jaringan 5G. Lanjut, untuk dua rekomendasi berikutnya adalah iPhone yang tentunya udah support menggunakan jaringan 5G, jadi udah jauh lebih future proof. Nah, yang pertama ini ada iPhone 12 mini yang harga pasaran bekasnya itu masih kurang lebih sama iPhone 11 Pro sekitar 8 jutaan untuk versi Inter dan sekitar 9-10 jutaan untuk versi iBox. Buat kalian yang nggak masalahin ukuran iPhone yang kecil begini, iPhone 12 mini ini bisa jadi opsi yang sangat menarik banget loh, karena emang nggak banyak pilihan smartphone kecil tapi yang kenceng gitu ya di pasaran. Nah, bagi sebagian orang mungkin masih meragukan daya tahan baterai iPhone 12 mini yang kecil banget, takut boros gitu ya. Tenang aja, baterai iPhone 12 mini ini oke loh untuk daya tahannya. Ini masih bisa dibilang awet untuk baterai sekecil ini. Terus untuk performanya sih jangan ditanya ya, udah pasti ngebut banget. Buat multitasking harian mah pokoknya dijamin enak. Chipset Apple Bionic A14 nih masih terasa sangat powerful untuk kebanyakan game yang ada saat ini. Cuman performa yang ngebut gini rasanya agak kurang kalau dipakai buat main game karena layarnya kan kecil, cuman 5,4 inch aja, jadi kayak kurang puas aja gitu kalau dipakai buat ngegame. Terus kalau ngomongin kualitas layar, ini juga mantep ya, dia pakai spek yang sama dengan iPhone 11 Pro, yakni Super Retina XDR OLED. Kualitas layar iPhone 12 mini ini bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik yang bisa kalian nikmati dari sebuah smartphone saat ini. Untuk kualitas kameranya, iPhone 12 mini ini juga nggak perlu dipertanyakan lagi, karena menurut saya, ini tuh masih jadi HP dengan kualitas kamera yang sangat bisa bersaing dengan kamera yang terbaru yang saat ini. Hasil fotonya tajam dengan komposisi warna yang natural tanpa ada banyak tambahan efek di sana-sini. Dan rekomendasi terakhir ini ada dari iPhone 13 mini yang merupakan iPhone mini terakhir dari Apple. Karena iPhone mini itu udah nggak diproduksi lagi ya untuk seri selanjutnya. Untuk harga sebenarnya agak sulit nyari iPhone 13 mini X Inter karena kebanyakan di pasaran itu harganya malah mirip-mirip aja dengan bekasan yang garansi iBox di sekitar 11,5 sampai 12 juta. So ya saya sih lebih rekomendasikan cari aja yang X iBox. Secara ukuran ini sama persis dengan iPhone 12 mini di 5,4 inch, jadi cocoknya buat orang-orang yang suka dengan smartphone yang compact. Beberapa peningkatan yang ada di iPhone 13 mini adalah dari segi baterainya yang lebih besar, jadi bakalan lebih awet dipakai harian. Terus desain layarnya juga udah berbeda ya dengan notch yang lebih kecil. Kamera belakang juga dia udah ada fitur sensor shift OIS yang merupakan fitur bawaan dari iPhone 12 Pro Series di tahun sebelumnya. Dimana dengan fitur ini akan menghasilkan video yang jauh lebih stabil dan juga hasil foto yang lebih bagus. Ya, itu dia tadi kelima iPhone second yang bisa saya rekomendasikan untuk akhir tahun 2022 atau di awal 2023 nanti. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali gitu ya beli iPhone, itu membeli iPhone second itu tidak bisa disamakan kondisinya dengan membeli iPhone baru. Saya udah pernah bikinin tips untuk membeli iPhone second. Saya udah bikinin videonya tersendiri. Kalau kalian pengen nonton, linknya bisa cek di sini ya. Oke. Ya, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.